masuk bagi kalangan berpikir. Namun bagi kalangan instan, dia tidak masuk. Paham maksudnya teman-teman? Jadi ilmu yang ada di room ini itu akan sangat masuk bagi orang-orang kalangan berpikir. Ya, bagi orang-orang kalangan yang mau berpikir. Namun bagi orang-orang yang inginnya mencari sembuh instan, itu nggak masuk teman-teman. Jadi pengennya sekali minum obat sembuh, pengennya sekali terapi sembuh, nggak mau memperbaiki. Nah, kalangan yang seperti ini tidak akan masuk ilmu ini disampaikan. Namun bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau merenung, karena apa? Tafakur itu sebagian daripada syukur teman-teman. Jadi tafakur itu ilmu tingkat tinggi. Makanya kalau kita mau merenungi, itu udah ilmu tinggi teman-teman. Ya, itu seperti itu. Makanya hanya orang-orang yang mau berpikir, yang mau introspeksi diri saja, yang mau menerima ilmu ini. Karena banyak orang yang membantah, karena bagi mereka banyak yang tersinggung. Sok, sekarang gini, Ustaz, penyakit gatal gara-garanya apa? Ya, kan saya kasih tahu. Secara jasmani, gatal itu bisa disebabkan mungkin karena ada debu, ada alergi, dan lain sebagainya. Itu kan hanya perantara saja. Gatal itu ada dua, gatal di luar kulit dari kebiasaan kita, kurang menjaga kebersihan tubuh, dan lain sebagainya. Itu kalau sakitnya jasmani. Nah, kebanyakan gatal itu munculnya dari dalam kulit, berkaitan dengan sifat. Sifat apa yang menyebabkan penyakit gatal? Yaitu sifat serakah. Sebagaimana Pak dicontohkan oleh seekor binatang yang punya sifat serakah, yaitu monyet. Hobinya gatal-gatal. Sok, setiap binatang yang punya sifat serakah pasti gatal-gatal terus. Ya, itu tabiat. Nah, itulah kenapa Allah berfirman, ayat pertama, Iqra, bacalah. Bukan hanya Al-Quran yang kita baca, baca langit kita, baca diri kita, baca bumi kita, baca sekitar kita, bacalah segala-galanya. Bukan untuk menilai, bukan untuk justifikasi, tapi untuk jadikan pembelajaran. Namanya hikmah. Ditulis kitabnya Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Jadi, bagi orang-orang berpikir, melihat ayatnya, melihat hadisnya, melihat kitabnya, mereka semakin yakin bagi orang berpikir. Karena Allah sendiri yang berfirman, nurun ala nur, cahaya yang berlapis-lapis. Kepada siapa cahaya itu diberikan? Bagi orang-orang yang beruntung, mereka yang mau berpikir. Terus kemudian Allah berfirman lagi dalam Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin. Makanya kalau yang nggak yakin dikasih tahu apapun, nggak akan percaya. Karena Allah sendiri udah ngasih tahu bagi yang yakin. Bagi yang nggak yakin, dikasih tahu apapun nggak akan percaya. Itu teman-teman. Ya, itu seperti itu. Ya. Kalau yang pengen nyari sembuh instan ya nggak cocok di sini, nggak cocok. Karena di sini tuh bukan mengajarkan sembuh instan, justru di sini tuh mengajarkan perubahan. Tuh teman-teman. Ya. Itu seperti itu. Lanjut asam lambungnya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Nah, yuk rajin-rajin sholat malam teman-teman. Karena Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, jangan jadikan diri kita sebagai pecinta kamar. Murung diri di kamar. Gak mau keluar rumah. Gak mau bersilaturahim. Nggak mau datang ke taklim. Kenapa? Ketemu orang aja takut. Yang terkena penyakit ini, ketemu orang takut nggak? Barakallah ke Alapau. Kayak udah lama kayak ini. Ke Alapau ya. Kayaknya udah lama ini. Ya. Karena banyak orang-orang yang terkena penyakit ini, ketemu sama orang jadi takut. Ya. Ketemu sama orang jadi takut. Mau keluar rumah ketemu orang takut. Apa-apa takut. Sok. Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, orang yang takut ketemu orang, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Ya, nanti kalau ketemu banyak orang takut ada yang komentar, ibu kok sekarang kurusan? Beuh, kalau ada yang komentar kayak gitu, nyampe rumah sedih tiada tara. Tuh kan, orang saja melihat aku seperti ini. Nanti kalau aku mati, anak aku gimana? Nanti kalau aku semakin jelek, pasangan aku gimana? Wah. Ketakutan kayak gitu kan? Ya takut, terus-terusan takut. Masya Allah. Nih. Gede banget anginnya teman-teman. Ya intinya ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Nanti dari ketakutan-ketakutan itu, muncul lagi hal-hal yang lain. Semuanya ditakutin. Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya?
Orang yang takut datang ke taklim, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya, teman-teman? Orang yang takut ketemu dengan orang, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Tuh, teman-teman. Tuh, ya. Makanya rohani, hayu fokus obatin rohani. Kemudian, bentar. Yang keempat, puasa. Nah, orang yang terkena asam lambung suruh puasa takut banget. Takut. Orang asam lambung suruh puasa itu takut. Sok, bukti ketakutannya. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambungnya kambuh. Kata dokter, setiap 2 jam, setiap 3 jam sekali, nggak boleh telat makan. Perintah dokter ditaati, ketaatan perintah Allah ditakuti. Saya tanya, yang sakit ruhaninya apa lambungnya? Tuh. Orang asam lambung, asal Anda berani puasa sembuh. Kenapa? Karena puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa itu menahan segala-galanya. Karena di saat kita puasa, organ tubuh kita istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya. Mengeluarkan kotoran dan penyakit. Namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa, aroma mulutnya bau. Aroma mulutnya bau. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Makanya sok yang asam lambung puasa. Gak ada orang mati gara-gara puasa. Itu ya. Perintah dokter Anda taati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Lah, gimana? Katanya pengen sembuh. Sembuh dari Allah, bukan dari orang. Sembuh itu dari Allah, bukan dari makhluk. Ya. Kemudian yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Yuk, kalau pengen sembuh dari penyakit ini, hidup itu banyakin zikir, bukan dibanyakin mikir. Hidup udah banyak masalah nggak usah dipikir. Kita zikirkan. Gak punya duit, ingat Allah, jangan ingat utang. Ada masalah, ingat Allah, jangan dipikirkan. Lagi sakit, ingat Allah, jangan ingat obat, jangan ingat prasangka. Apapun itu, ingatlah Allah. Karena kalau masalah hanya dipikir, apapun gelarnya, kita tidak akan mungkin mampu menyelesaikan masalah kita tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Gak akan mungkin mampu. Otak kita punya kapasitas, kalau tiap hari dipakai untuk berpikir, lama-kelamaan akan overload. Sehingga apa? Konslet otaknya. Sehingga tidak sedikit orang-orang di sekitar Anda yang tidak memahami penyakit Anda dianggap orang yang seperti ini. Dianggap orang aneh. Sok teman-teman. Orang-orang di sekitar Anda yang tidak memahami penyakit Anda dianggap orang aneh nggak? Dianggap orang aneh nggak? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lihat. Masalah kalau ditaruh di pikiran, konslet kepala kita. Ditaruh di pundak, jadi beban dalam hidup kita. Masalah, taruh di bawah kaki. Injak masalahnya. Ya, jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Adanya Masya Allah. Adanya masalah, jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jangan masalah itu untuk dipikirkan. Karena sebesar apapun masalah kita, jika Allahnya besar dalam hati kita, kecil bagi Allah. Kecil. Manusia punya doa, Allah punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah punya hasil. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak akan ada yang mustahil. Lawan kemustahilan dalam hidup kita dengan kita bertawakal kepada Allah. Ya, itu ya teman-teman ya. Karena di sini anginnya Masya Allah teman-teman. Nanti saya tak cari ruangan deh. Saya tak cari ruangan. Nih, saya dikasih Pak, ini apa lagi nih? Buruma. Ini mainannya Maryam. Kita pindah ke atas yuk. Tuh, anginnya gede banget teman-teman, Masya Allah. Gede banget anginnya. Tuh, anginnya lagi gede banget. Gede banget anginnya. Kita di mana nih? Di sini aja kali ya. Sini. Ya, kita di sini aja. Ini agak mending anginnya, nggak terlalu gede di sini. Ya. Gitu.
Iya. Iya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Intinya gitu. Jadi penyakit asam lambung, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau pengen sembuh, berubahlah dari sekarang. Berubahlah. Obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya. Insya Allah sembuh segala penyakit-penyakitnya. Ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini majelis kami teman-teman. Majelis kami itu seperti ini. Ini biasa tempat saya menyampaikan ilmu tuh di sini. Tempat kajian tuh di sini. Ini setiap malam Ahad. Ya, setiap malam Ahad tuh di sini. Ini penuh, orang-orang penuh. Di bawah tadi juga penuh. Haid bisa terapi Madika, pakai terapi duduk, pakai terapi duduk. Yang masalah haid itu silakan lakukan terapi duduk. Ya, silakan lakukan terapi duduk. Ya, ini anginnya Masya Allah. Tuh. Ini Alhamdulillah majelisnya sih insya Allah aman ya. Tapi pohon-pohon sekitar majelis sudah pada tumbang. Kalau dekat saya mau ke sana, sok atau mangga. Mangga. Nah, ini majelis kami ya, majelis zikir silaturahim umat cahaya ilahi. Ya, kalau majelis yang saya tempati ini dia nuansanya nuansa Jawa. Karena kami berada di Jawa, jadi nuansa Jawa. Semuanya serba kayu. Amin, 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 amin. Nah, nih. Ya, jadi semuanya serba kayu seperti ini. Ini joglo, teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau batuk-batuk terapinya apa? Ini cara batuk. Bukan kayak gini. So, cara batuknya gini aja, insya Allah cepat sembuhnya. Cepat insya Allah sembuhnya. Cepat sembuhnya insya Allah. Kalau batuknya kayak gini ya. Kalau batuknya kayak gini lama sembuhnya. Ya. Alhamdulillah tempatnya adem. Apalagi ini anginnya lagi gede. Jadi tambah dingin tempatnya. Tempatnya tambah dingin. Tempatnya tambah dingin. Adanya di Jawa tapi Ustaz orang Sunda ya? Lain. Bukan, saya orang Jawa. Orang Jawa. Jawanya mana? Kami berada di depan stasiun Legok, kecamatannya Pekuncen, kabupatennya Banyumas, Jawa Tengah. Jawanya Jawa Tengah. Kalau nyeri head terapinya apa? Terapi duduk. Terapi duduk. Ya, ini teman-teman ya. Ini sepertinya kurang kondusif buat live ya. Lagi kurang kondusif di sini. Bagi teman-teman yang belum follow, jangan lupa di follow saja. Insya Allah nanti ketika pemadaman ini sudah selesai, kemudian situasinya mendukung, insya Allah nanti di live-kan lagi ya teman-teman ya. Nanti insya Allah di live-kan lagi. Bentar, terapi varises, terapi sinus, terapi apa lagi? Ambien, banyak banget nih. Ada satu terapi bersumber dari Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah. Di mana terapi ini bisa jadi jalan sehat semua penyakit. Ya, di mana terapi ini bisa jadi jalan sehat semua penyakit. Ada satu terapi yang diajarkan oleh Rasulullah bersumber dari Al-Quran yang di mana terapi ini bisa jadi sumber jalan sembuh semua penyakit. Ya, saya nggak punya YouTube. Kalau dulu ada YouTube, sekarang udah nggak aktif YouTube-nya. Ada Ibnu Sina Channel, tapi sekarang udah nggak pernah saya upload. Saya udah nggak bermain YouTube lama banget. Ya, mau bahkan untuk rambut rontok, ketombe, kutu rambut, untuk stroke, untuk saraf kejepit, untuk ambeien, untuk asam lambung, untuk terapi jantung, untuk gatal-gatal seluruh tubuh, untuk keputihan, bau, gatal. Terapi ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Vertigo juga bisa, semua penyakit. Karena dalam kitab disebutkan, terapi ini bisa jadi jalan ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor. Segala berarti semua kotoran dalam tubuh kita. Semua yang buruk, segala keburukan, efek dari sifat perilaku perbuatan kita. Segala yang tidak baik, apapun makanan yang kita makan, mungkin ada kandungan kimia dan lain sebagainya. Sesuatu apapun yang tidak baik yang ada dalam tubuh kita akan keluar teman-teman. Yang keempat, segala mengganggu, yang mengganggu kehidupan kita. Baik itu pikiran kita, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita bisa jadi jalan sembuhnya. Yang kelima, segala asbab sakit dan segala penyakit. Jadi nggak usah ditanya penyakit ini bisa nggak, penyakit itu bisa nggak. Ini untuk semua penyakit. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit, manapun bagian tubuh yang sakit. Berarti tanpa terkecuali ya, ini untuk semua penyakit. Jadi nanti nggak usah ditanya penyakit ini bisa atau tidak.
Kemudian yang ketujuh, segala gangguan gaib. Mau santet, mau sihir, guna-guna, semuanya bisa teman-teman. Dan bukan hanya itu, bahkan dengan terapi ini bisa jadi jalan ikhtiar. Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Untuk semua penyakit. Untuk semua penyakit. Ya, untuk semua penyakit. Kalau udah ada bahasa semua, ada lagi yang mau bertanya penyakit apa? Teman-teman tahu ya, semua penyakit tanpa terkecuali. Ada lagi pertanyaan penyakit? Nggak ada ya? Nggak ada ya teman-teman ya. Ingat ya, mau tulang belakang, mau lambung, mau apapun, untuk semua penyakit. Ingat, semua. Jadi, gini teman-teman, yuk belajar, jangan mengedepankan nafsu dalam kita menuntut ilmu. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan, kemudian dalam kitab disebutkan, jika sudah ada bahasa semua penyakit, berarti kita jangan bertanya, penyakit lambung bisa nggak? Penyakit mata bisa nggak? Penyakit gigi bisa nggak? Kalau kita masih bertanya seperti itu tanda kita tidak yakin dengan Al-Quran. Kita tidak yakin dengan sunnah Nabi kita. Kita tidak yakin dengan kitab-kitab ulama kita. Nah, dari sini paham? Jadi kalau udah ada bahasa semua penyakit, jadi nggak usah bertanya lagi. Penyakit apa? Penyakit vertigo bisa nggak? Penyakit lambung bisa nggak? Nah, kalau masih bertanya itu tanda Anda tidak yakin dengan Al-Quran. Silakan teman-teman buka, karena sumbernya dari Al-Quran. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Ingat, kalimatnya ditutup dengan kalimat yang sangat saklek bagi saya. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Tuh, Allah aja masih, firman Allah aja seperti itu, bagi yang yakin. Kenapa? Bukti. Ketika sudah dikasih tahu untuk semua penyakit, masih aja yang nanya. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Banyak yang tidak yakin dengan kitab Al-Quran. Banyak ngaku Islam, banyak yang nggak yakin. Banyak teman-teman. Padahal di Al-Quran udah dikasih tahu bagi yang yakin. Nah, kenapa? Ada juga yang tidak yakin. Itu teman-teman. Ya, makanya ini terapi bagi yang yakin. Bagi yang nggak yakin, nggak usah didengerin. Ya, bagi yang nggak yakin, nggak usah bertanya. Karena ini hanya khusus bagi yang yakin. Saya hanya menyampaikan ayat Al-Quran bagi yang yakin. Teman-teman silakan dibuka sendiri ya. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Di dalam bumi ada kebesaran Allah, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin, ya, yang masih bertanya penyakit ini itu dan lain sebagainya, itu tanda Anda tidak yakin dengan Al-Quran. Ya, kalau yang masih bertanya seperti itu tanda Anda tidak yakin dengan Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang penyakitnya. Yakin nggak? Yakin nggak teman-teman? Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang penyakitnya. Teman-teman yakin nggak dengan sabda Rasulullah? Yakin nggak kira-kira? Yakin ya dengan sabda Rasulullah, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit seketika berkurang penyakitnya. Yakin ya? Nah, lantas bagaimana cara terapinya? Yuk, perhatikan baik-baik. Terapi ini dijabarkan dalam kitab Thariqus Syifa. Cara terapinya bagaimana? Diajarkan dari nol, dari awal sampai akhir. Ingat ya, disampaikan dari awal sampai akhir. Jadi, teman-teman yang ingin tahu terapinya, silakan cukup disimak saja. Ya, cukup disimak saja, didengarkan, dibantu tap-tap. Seperti itu ya. Bagi yang yakin. Ya, karena apa? Kita kerjakan dari nol sampai akhir. Saya jelaskan semuanya. Oke? Oke? Nah, ini ada yang komen nih. Nih, Bunda yakin karena sudah merasakan hasilnya. Tuh, bagi yang yakin pasti akan merasakan hasilnya. Pasti teman-teman. Pasti. Kenapa saya katakan pasti? Kenapa enggak insya Allah? Karena ayatnya yang menunjukkan itu kepastian teman-teman. Jadi Allah yang akan menyembuhkan. Udah jelas ayatnya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Enggak pakai insya Allah. Ya, makanya ayo bagi teman-teman yang yakin dengan Al-Quran, yakin dengan janji-janji Allah, buktikan teman-teman. Buktikan. Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Ya. Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah dalam bumi? Salah satunya air. Air sebagai sumber kehidupan. Ya. Kemudian di dalam bumi ada kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah lagi yang lain selain air? Ada namanya garam. Garam itu sebagai sumbernya rasa. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah dalam tubuh manusia? Yuk kita simak baik-baik. Silakan teman-teman lakukan terapi ini. Cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Kapan menempelkannya? 20-21 Az-Zariyat. Antara bumi dan antara manusia dipadukan jadi satu. Unsur alam dan unsur manusia dipadukan jadi satu. Yaitu di saat kita sedang mandi.
Ingat ya, unsur alam dengan unsur diri dipadukan jadi satu di saat kita sedang mandi. Karena kapan lagi kita interaksi dengan alam? Kapan lagi mereka nyatu dengan badan kita selain dengan kita mandi? Kan hanya dengan mandi caranya. Makanya silakan lakukan terapi ini di saat sedang mandi. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan wadah yang kita pakai untuk mandi itu bersih. Ya, wadahnya pakai ember boleh, pakai baskom boleh, bebas, bebas. Ya, yang penting wadah sekiranya cukup untuk kita mandi. Kalau nggak cukup nanti bisa ditambahi air lagi. Ya. Kemudian yang kedua, tambahkan air. Pastikan air itu baru ngalir. Ya, air yang baru ngalir dari keran atau baru ngambil dari gayung. Intinya air yang baru ngambil. Seperti itu ya. Yang kedua. Yang ketiga, tambahkan garam Himalaya. Kalau yang punya, 1 sendok saja. Kalau yang punya. Kalau nggak punya, silakan beli garam kasar atau garam kerosok di pasar. Lebih murah daripada Anda membeli garam rukiah. Mahal, ketipu lagi. Jangan mau percaya dengan garam rukiah. Karena hanya orang-orang yang tertipu yang mau percaya dengan garam rukiah. Jangan mau tertipu dengan produk-produk seperti itu. Itu adalah produknya pedagang agama, bukan produknya ulama. Bukan produk agama, tapi itulah produk pedagang agama. Oke, jangan percaya dengan produk-produk kayak gitu. Kemudian, kalau nggak ada garam Himalaya, boleh pakai garam kasar. 1 sendok aja cukup, campurkan di bak mandi kita atau di ember kita. Ya, satu sendok saja. 1 sendok saja ya. Kemudian diaduk dengan tangan kanan kita. Cara ngaduknya bagaimana? Diputar ke kiri. Putaran ke kiri itu berlawanan arah jarum jam. Karena jarum jam putarannya ke kanan untuk membaca dunia. Putaran ke kiri adalah putaran akhirat. Putaran alam semesta. Seperti itu ya. Putaran alam semesta. Jangan beli garam rukiah. Saya tidak akan membeli garam rukiah gitu. Jangan belum beli garam rukiah. Saya tidak akan membeli garam rukiah. Karena hanya orang-orang tertipu yang mau membeli produk-produk pedagang agama. Ingat ya, ini sedikit edukasi teman-teman. Ya, ulama itu boleh berbisnis apapun. Boleh jualan apapun itu boleh. Yang nggak boleh itu jual agama. Itu nggak boleh. Karena dalam Al-Quran haram hukumnya. Garam 1 kilo 8.000. Kalau mau jualan garam harganya 8.000. Jangan mentang-mentang Anda gelarnya ulama, dikasih nama garam rukiah, jadi ratusan ribu. Berarti dia bukan jual garamnya, dia jual agamanya. Minyak 1 botol 50.000, dikasih nama rukiah, jadi ratusan bahkan jutaan. Berarti dia bukan jual minyaknya, dia justru sedang menjual agamanya. Ya, hati-hati dengan produk-produk seperti itu. Ya, jangan mau percaya dengan produk-produk seperti itu. Nah, kita lanjut. Aduk air itu dengan putaran ke kiri. Putaran ke kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana putaran orang tawaf. Dia mengelilingi Ka'bah dengan putaran ke kiri. Yang kedua, putaran alam semesta. Teman-teman yang rumahnya dekat dengan sungai. Rumahnya dekat dengan air. Dekat dengan selokan. Perhatikan baik-baik. Terkadang air membentuk pusaran secara alami. Perhatikan baik-baik. Kemana arah pusarannya? Ke kiri. Kalau tidak percaya, buktikan. Tuh. Yang kedua, teman-teman silakan wastafel ditutup yang rapat, penuhi air, ambil penutupnya. Air itu akan habis membentuk pusaran ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Teman-teman yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, apapun jenis balapan yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Pasti teman-teman. Nggak ada putaran sirkuit ke kanan, itu nggak ada. Kenapa? Andaikan ke kanan, pembuluh darah bisa pecah. Sarafnya pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa jadi jalan kematian. Itulah kenapa berbahaya kalau putarannya ke kanan, pembuluh darahnya bisa pecah. Kenapa bisa pecah? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman, dah ikuti aja sami'na wa ta'na, aduk ke kiri, nggak usah ngeyel. Aduk ke kiri. Kemudian, air yang sudah diaduk berapa kali putaran nggak usah dihitung. Yang penting garamnya itu tercampur dengan air. Ambil air itu 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Doakan air itu di luar kamar mandi. Apa doanya? Dalam kitab disebutkan, bacakan 3 surat kul. Kul huwallah, kul falak, kunas. Masing-masing 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan baca ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Nah, setelah itu, bacakan doa. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ridhoi ikhtiar hamba untuk menjemput sehat dan sembuh darimu. Jadikan air ini pembersih segala kotoran dalam tubuh hamba, segala penyakit dalam diri hamba. Bacakan lagi Al-Fatihah, tiupkan. Air yang sudah didoakan yang digayung, campurkan lagi di bak mandi. Ya, campurkan lagi. Kemudian siram kaki kanan, siram kaki kiri, siram badan kanan, siram badan kiri, lalu siram kepala kita. Setelah semuanya basah, kemudian sebelum kita pakai sabun, lakukan terapi yang dahsyat ini. Usap seluruh rambut,
wajah, mata, telinga, hidung, mulut, usahakan semua tubuh kita terkena telapak tangan dan jari jemari. Usahakan semuanya diusap dengan telapak tangan dan jari jemari. Usap semuanya. Kenapa? Karena di saat itulah, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, tangan nempel bagian tubuh yang sakit akan berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Kalau Anda punya penyakit stroke, bagian stroke-nya diusap. Kalau punya penyakit saraf kejepit, pinggangnya diusap. Kalau punya penyakit di lutut, lututnya diusap. Kalau punya penyakit di perut, perutnya diusap. Apapun penyakit Anda, usap dengan telapak tangan dan jari jemari. Karena di saat itu Anda akan mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa. Ada yang merasakan reaksinya dengan apa? Kedinginan badannya. Dingin badannya. Dinginnya badan itu tanda Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Segala yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Ada juga yang justru kebalikannya, merasakan hangat yang luar biasa. Hangat itu dari mana? Tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali, teman-teman. Sok, teman-teman tinggal dipraktekin. Ya, nanti jangan kaget. Kemudian setelah badan merasakan seperti itu, langsung buru-buru pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi. Silakan, sebagaimana mandi pada biasanya. Kemudian dibilas sampai bersih, keringkan pakai handuk, segera pakai pakaian. Nanti kalau setelah memakai pakaian, teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba badannya lemes. Ada yang diare, ada yang muntah, ada yang pusing, ada yang demam, ada yang pegelinu. Itu jangan kaget ya teman-teman ya. Itu jangan kaget. Karena itu adalah fase pembersihan. Itu jangan kaget, benar-benar jangan kaget. Ada nggak teman-teman di sini setelah melakukan terapi, justru malah lemes badannya, mual, muntah, pusing, diare, ada nggak yang ngalamin seperti itu? Ada nggak teman-teman? Setelah terapi justru ngalamin seperti itu, ada nggak? Mual, ada nggak yang sampai pusing, sampai diare, sampai lemesnya nggak karuan, demam, ada? Nah, kenapa sih bisa merasakan seperti itu? Ingat, perhatikan baik-baik. Kita punya baju. Baju yang kita pakai untuk sholat, bajunya kotor. Boleh nggak baju kotor ini dipakai untuk sholat? Boleh nggak baju kotor ini dipakai untuk menghadap kepada Allah? Ya. Bagi yang sedang datang bulan, boleh melakukan terapi ini. Tapi jangan keramas. Ya. Baju kotor nggak boleh dipakai untuk sholat. Harus dicuci dulu, harus dipastikan bersih. Itu cuma baju, teman-teman. Coba renungkan. Apa kabar diri kita yang tiap hari ngotorin diri dengan kesalahan, ngotorin diri dengan dosa? Kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Apakah kita nggak dibersihin dulu? Kita akan dibersihin dulu sebagaimana pakaian dibersihkan. Direndam dulu kita kedinginan, dikucek, disikat, dikebrok, badan pegelinu, dibilas, diputer-puter, kepala sampai pusing, diperes sampai muntah, diperes sampai diare, kemudian dianginkan, dipanasin, kemudian sampai kering. Setelah kering dijemur, setelah kering disetrika, merasakan panas dingin demam yang luar biasa. Wajar, seperti baju dicuci. Namun lihat, baju setelah dicuci, baju itu jadi bersih, disetrika, tambah nyaman. Kita pun akan merasakan hal itu, nyaman sekali ke badan, nyaman sekali ke hati, nyaman sekali ke pikiran. Bahkan muncul ketenangan, kedamaian, muncul kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitu kita sholat, nikmatnya luar biasa. Begitu sholat, baru takbir, nangis karena ingat dengan dosa. Nikmat banget sholatnya. Sok buktikan teman-teman. Buktikan. Ya, buktikan. Praktekin. Nanti setelah terapi, jangan kaget kalau lemas atau demam. Tapi nggak lama, kurang lebih 3 jam. Nah, setelah itu akan merasakan nikmatnya ibadah yang sangat luar biasa. Sok. Dari merasakan kenikmatan saat ibadah, saat doa, saat muhasabah, kemudian keimanan jadi naik, semangat ibadah jadi tinggi, muncul ketenangan dalam hati, kebahagiaan dalam hati, tenangan pikiran. Akhirnya muncul tuh yang namanya tawakal. Pasrah yang namanya tawakal. Allah berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Begitu merasakan hal itu, jangan kaget. Sebagaimana firman Allah, akan datang pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Apapun masalah kita akan datang pintu pertolongan dari Allah. Apapun penyakit kita akan datang kesembuhan dari Allah. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya begitu melakukan terapi ini, hidup tenang, hidup bahagia, pikiran tenang, badan sehat, masalah terselesaikan. Itu jaminan teman-teman bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih hanya dengan terapi seperti itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa? Kenapa bisa seperti itu? Allah berfirman, bagi yang yakin. Kalau yang nggak yakin pasti ragu.
Kenapa bisa seperti itu? Perhatikan, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Rasulullah bersabda, cukup tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Ada apa dalam tubuh kita? Ada apa dalam tangan kita? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan kita dipenuhi dengan garis. Garis dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, jumlahnya ada 99 garis. Maaf, 114 garis sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Telapak tangan yang kita pakai untuk terapi juga dipenuhi dengan garis. Dari kelingking sampai ibu jari, sok hitung berapa jumlah garisnya. Berapa ruasnya. Ada 33 titik, sebagaimana 33 kalimat tasbih. Perhatikan lagi, telapak tangan kita juga ada garisnya. Ini membentuk angka Arab, ini angka 8, ini angka 1, 81. Ini angka 8, ini angka 1, ini angka 8, 18. 18, 81, jadi jumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Perhatikan baik-baik. Ini telapak tangan kita, jari jemari kita, jumlahnya ada 5, membentuk lafaz Arab. Bagi yang paham kaligrafi, ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini juga sama, alif, lam, ha. Dibaca Allah, 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, 114 surat dalam Al-Quran, air sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa, dipadukan jadi satu, maka menjadi kekuatan hakikat yang sungguh sangat luar biasa. Bagi yang yakin, itu ayatnya. Ya, maka bagi Anda yang yakin dengan ayat Al-Quran, kerjakan. Bagi yang tidak yakin, nggak usah. Nggak usah. Oke? Bagi yang yakin, teman-teman. Ya, bagi yang yakin. Ya, itu seperti itu. Kemudian, kapan mandinya? Mandi pagi boleh, mandi siang boleh, mandi sore boleh. Namun hindari mandi di waktu maghrib sampai pertengahan malam. Kenapa? Karena satu, Rasulullah tidak menganjurkan, agama kita tidak menganjurkan. Kemudian, dokter juga tidak menganjurkan. Mati lampu? Dokter tidak menganjurkan. Karena mandi di jam itu, imun tubuh sedang lemah, pressure tubuh sedang naik. Pori-pori terbuka. Ibarat gelas panas dikasih air dingin, pecah gelasnya. Nah, itulah kenapa banyak orang posisi lagi capek, imunnya sedang lemah, pressure tubuh sedang naik, memaksa diri untuk mandi. Banyak yang tumbang di dalam kamar mandi. Bahkan tidak sedikit sebagai jalan kematian. Karena dijelaskan oleh dokter, bisa menjadi penyebab penyakit, gagal jantung, serangan jantung, masuk angin duduk, paru-paru basah, asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Lantas bagi orang-orang yang pulang kerjanya malam bagaimana? Yang terpaksa harus mandi, apakah nggak boleh mandi di jam itu? Boleh, tapi ada syaratnya. Caranya bagaimana? Pastikan imun tubuh kita sudah normal. Tekanan darah kita sudah normal. Pressure tubuh kita sudah normal. Cara mengetahuinya gimana? Duduk di kursi. Duduk di kursi, telapak kaki tempelkan di lantai. Ya, angkat kaki itu kurang lebih 1 cm di atas lantai. Biarkan selama 1 jam. 1 menit. Setelah 1 menit, usap lantainya. Kalau lantainya basah, jangan mandi. Kalau lantainya ngembun, jangan mandi. Dek, Maram sini aja. Anginnya gede banget. Anginnya gede banget. Anginnya gede, Maram di sini aja. Nggak apa-apa. Ya udah sana. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, silakan. Caranya seperti itu. Nah, nanti boleh nggak mandinya air hangat? Boleh, tapi jangan kecanduan. Karena kecanduan mandi air hangat itu berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Kemudian, apalagi? Nanti setelah lakukan terapi ini, jangan kaget kalau kulitnya kering. Jangan kaget kalau gatel-gatel. Jangan kaget kalau nggak enak di badan. Jangan kaget. Kenapa? Yuk. Jika dalam perjalanan hidup kita masih ada api amarah, benci, dendam, iri, dengki, hasad, hasud, sombong, takabur, apalagi itu, ria, dan lain sebagainya. Itu ibarat tungku api. Sekali disiram gak langsung padam. Ya, api, tungku api disiram dia akan keluar asap. Asap itu akan melahirkan hawa panas. Sebagaimana bumi, sekali turun hujan cuma sebentar, dia akan mengeluarkan hawa panas. Maka jangan kaget kalau nanti setelah terapi ada hawa panas seperti hujan cuma bentar gitu loh. Gerah bawahnya. Itu jangan kaget. Sehingga tidak sedikit yang berdampak kulit jadi kering, ada juga yang gatel, ada juga yang iritasi, tapi tidak semuanya seperti itu. Maka saran saya, setelah melakukan terapi ini, silakan teman-teman pakai lotion. Ya, pakai lotion, kemudian kaki, badan, semuanya pakai lotion. Ya, silakan, tinggal dipakai lotion dari ujung kaki sampai badan kasih lotion. Biar kulit kita tetap lembut, kulit tetap lembab. Itu seperti itu. Adapun cara yang